Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Kairunisa dengan NIM 2211082015 dari TRPL 1C. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi dari pembelajaran sistem operasi, yaitu virtual memory. Virtual memory. Virtual memory merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Hanya bagian dari program yang perlu saja berada di memori fisik untuk dieksekusi. Logical address space dapat berukuran lebih besar daripada physical address space, memperbolehkan virtual address space pada VM untuk di-sharing oleh beberapa proses. Terminologi dalam virtual memory. Pertama, virtual address. Sebuah alamat yang ditujukan atau async ke lokasi dalam virtual memory untuk memungkinkan lokasi yang dapat diakses oleh itu adalah bagian dari memori utama. Kedua, virtual address space. Penyimpanan virtual yang ditempatkan untuk suatu proses. Ketiga, address space. Rentang alamat memori yang tersedia untuk ditempati oleh proses. Keempat, real address. Lokasi alamat penyimpanan di main memory. Kriteria virtual memory. Hardware harus mendukung pegging dan segmentasi. Sistem operasi harus terdapat software untuk mengatur perpindahan peg atau segmen antara memori sekunder dan memori utama. Ada pula tujuan dan fungsi. Fungsi memori berperan dalam menangani beban yang berlebihan yang terjadi pada RAM. Memori virtual juga berfungsi sebagai cadangan RAM, namun tidak sampai menggantikan fungsi dari RAM. Fungsi lainnya adalah virtual memory untuk menyimpan data berasal dari RAM, namun tidak merusak data tersebut ke prosesor. Untuk data yang disimpan di dalam virtual memory hanya bersifat sementara. Tujuan dari virtual memory adalah untuk menciptakan sebuah file khusus yang dinamakan sebagai swap file. Keuntungan virtual memory. Pertama, lalu lintas I/O menjadi rendah. Kedua, berkurangnya total memori fisik yang dibutuhkan. Ketiga, meningkatnya respon karena tidak deadline lock. Keempat, bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Kelima, memori virtual melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Kekurangan virtual memory. Pertama, kesehatan hard disk cepat berkurang. Ketiga, penerapan yang cukup sulit. Kedua, penerapan yang cukup sulit. Ketiga, tidak cocok diterapkan pada hard disk kapasitas rendah. Keempat, membutuhkan kapasitas hard disk minim 300 MB. Yang dibutuhkan oleh demand pegging. Pertama, pegging peg tabel yang berisi valid dan invalid bit. Kedua, secondary memory yang digunakan untuk menyimpan memori yang belum tertampung di main memory, dikenal dengan nama swap file atau peg file. Yang terjadi saat peg fault. Pertama, ditangkap oleh sistem operasi. Kedua, SO menyimpan register user dan progress. Ketiga, tetapkan bahwa interupsi merupakan peg fault.
Keempat, periksa bahwa referensi peg adalah valid, dan kemudian tentukan lokasi peg pada disk. Kelima, baca disk, cari frame kosong. Keenam, selama menunggu pencarian, alokasikan CPU ke proses lain dengan menggunakan penjadwalan CPU. Ketujuh, jika pencarian selesai, terjadi interupsi dari disk bahwa I/O selesai. VM untuk proses creation. Karena diperlukan untuk menggandakan proses, maka harus diketahui mana peg kosong yang akan dialokasikan menggunakan for. Sistem operasi biasanya menggunakan teknik zero file on demand untuk mengalokasikan peg tersebut pada awalnya. Algoritma peg replacement bertujuan untuk mendapatkan peg file terendah. Ada beberapa algoritma peg replacement. Pertama, algoritma FIFO, kedua, algoritma optimal, ketiga, algoritma LRU, keempat, algoritma perkiraan LRU. Algoritma FIFO. Package yang diganti oleh package yang paling lama berada di memori. Mudah diimplementasikan, mudah dimengerti, bisa mengalami anomali beledi. Page fault rate meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah frame. Hanya terjadi pada beberapa algoritma page repatch. Algoritma optimal. Patch yang diganti adalah patch yang tidak akan dipakai dalam jangka waktu terlama. Sulit diimplementasikan karena prediksi sulit dilakukan. Memiliki package fault terendah. Tidak akan mengalami anomali beledi. Algoritma Let's Recently Used atau LRU dapat diimplementasikan dengan dua cara, yaitu counter dan stack. Dengan counter, menggunakan clock yang nilainya akan ditambah satu setiap kali melakukan reference ke satu patch. Harus melakukan pencarian. Sedangkan stack, tiap mereference ke suatu patch, patch tersebut dipindahkan dan diletakkan pada bagian paling atas patch. Patch yang diganti adalah patch yang berada di stack paling bawah. Tidak perlu melakukan pencarian dan lebih mahal. Dan sekian presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya di Spadati. Sekian dan terima kasih.